hadis Bara' bin Azib, dan ini hadis ini ada di dalam Sunan Abi Dawud. Maka di dalam Sunan Abi Dawud, Bara' bin Azib mengatakan bahwa Rasulullah SAW dia ketika memulai sholatnya, maka dia mengangkat dua tangannya sampai hampir menyentuh telinganya. Berarti ini kan ada mengangkat dua tangan sampai kapan? Sampai di mana? Maka hadis yang sahih banyak dua bahu. Tapi ada lagi hadis sampai telinga. Ini tuh hadis Bara' bin Azib dasarnya. Kemudian apa kata Bara' bin Azib? Tsumma la ya'ud. Setelah itu sampai Rasulullah SAW selesai salat, tidak ada angkat tangan lagi. Berarti Bara' bin Azib di sini menceritakan Rasulullah hanya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana masalah Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan ketika kita rukuk? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, disunatkan takbir ketika rukuk. Nanti kita bahas, tapi mengangkat dua tangan dulu. Raf'ul yadaini inda takbir rukuk. Apa hukumnya? Karena ketika kita berpindah dari posisi berdiri ke rukuk, kita bertakbir. Tapi di samping bertakbir kita mengangkat dua tangan. Pertama sekali, posisi mengangkat dua tangan ini kapan? Apakah sebelum bertakbir atau setelah bertakbir atau bersamaan dengan takbir? Biasanya Bapak Ibu sekalian mengamalkan bagaimana? Bersamaan. Karena ada orang diangkatnya dulu baru takbir dia. Tangan sudah lebih dulu baru dia baca takbir. Maka di sini Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat di sini antara jumhur ulama dengan Hanafi. Ini banyak perbedaan. Jumhur ulama di sini terdiri daripada Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, Hambali, kemudian juga satu riwayat dari Imam Malik. Bahwa mengangkat dua tangan itu ketika kita bertakbir. Jadi kita angkat dua takbiratul rukuk. Ketika kita mulai bertakbir itu, ya situlah angkat dua tangan kita. Selesai takbir, selesai pula mengangkat dua tangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk bangkit dari rukuk kapan? Jadi di sini kita mengangkat dua tangan ketika rukuk dan mengangkat dua tangan ketika bangkit dari rukuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti di mana saja posisi mengangkat tangan di dalam sholat. Maka di sini Bapak Ibu ada mengatakan pertama tentu takbiratul ihram, mengangkat dua tangan. Kemudian yang kedua ketika rukuk. Yang ketiga adalah bangkit dari rukuk. Ada nanti posisi yang keempat. Posisi yang keempat kapan? Ketika bangkit dari tasahud pertama. Ini kan duduk kita tasawuf pertama, bangkit. Itu Bapak Ibu, tapi tidak seluruh ulama nanti yang menjelaskan hal itu. Karena rata ulama mengatakan tempat mengangkat tangan dalam sholat cuma tiga posisi tadi: takbiratul ihram, mau rukuk, dan mau bangkit dari rukuk. Sekarang ketika bangkit dari rukuk, mengangkat dua tangan itu merupakan sunnah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika dia mulai rukuk, maka dia bertakbir, dan ketika takbir rukuk itu dibacanya Allahu Akbar, itu sambil mengangkat dua tangannya. Dan dua tangan ini diangkat kemana? Hazwa mangkibaihi, sejajar dengan dua bahunya, sebagaimana dilakukan ketika takbiratul ihram. Kapan dia mulai? Yabda raf'a yadayhi inda ibtida'i takbiratul rukuk. Maka dia memulai mengangkat dua tangannya ketika memulai membaca takbir. Itu.
wa yantahi 'inda intihaiha, dan dia selesai mengangkat dua tangannya ketika selesai takbir. Ini Bapak Ibu sekalian, dan ini berdasarkan banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah yang menjelaskan cara seperti ini dalam mengangkat tangan dan takbir rukuk itu. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari 10 orang sahabat Rasulullah SAW. Salah satu orang mereka itu Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara sifat salatihi wa fihi annahu rafa'a yadayhi 'inda ruku'. Jadi Abu Qatadah mengatakan dalam hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa saya ini adalah orang yang paling tahu di antara kamu tentang cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Maka di antara yang dijelaskannya di dalam cara salat bahwa Rasulullah mengangkat dua tangannya ketika rukuk. Itulah dasarnya. Maka kita itu ketika mengangkat tangan salat itu bukan begitu-begitu aja itu Bapak Ibu. Itu punya dasar. Ada hadis Rasulullah SAW yang dijadikan oleh ulama, sehingga dari hadis-hadis itu mereka simpulkan bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Humaid bin Hilal dia menceritakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum inda ruku'. Bapak Ibu sekalian, Humaid ini bercerita begitu juga. Jadi itu yang dibuat Rasulullah, dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka apa kata beliau? Sahabat-sahabat Rasulullah kalau mereka salat, mereka mengangkat dua tangan mereka ketika mau rukuk. Dan ini banyak ulama berpendapat seperti ini, seperti Imam Auza'i, ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Syam, ulama-ulama Baghdad. Di sini siapa yang berbeda dalam masalah mengangkat tangan? Ini untuk Bapak Ibu ketahui, kalau ada orang yang angkat tangan, berarti mazhabnya itu tuh. Yang tidak mengangkat tangan bahkan bid'ah. Mengangkat tangan itu ketika rukuk itu bid'ah. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia tidak melihat mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram saja. Sedangkan yang lain-lain itu bid'ah. Ini menurut Hanafi. Maka coba Bapak Ibu nanti sholat di Turki, sholat di Pakistan, kecuali ada mereka ngangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram saja. Tapi begitulah mereka diajarkan dari kecil. Dari kecil memang begitu guru-guru mereka. Kenapa? Karena mereka belajar dengan ulama yang menjadi ikutan mereka. Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam ijtihadnya di dalam cara sholat untuk ruku tidak mengangkat dua tangan, maka langsung saja. Jadi kalau ada di sini orang yang ruku tidak mengangkat dua tangan, ada dua kemungkinan. Pertama malas, yang kedua mazhabnya Hanafi. Ada orang malas kan? Oh kayaknya asal selesai saja sholat. Jadi ini pendapat Hanafi, dan bersamaan dengan Hanafi ada juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdul Rahman bin Abi Layla, Ibrahim An-Nakhai, dan ini juga masyhur dari mazhab Imam Malik. Jadi dari Imam Malik lebih condong dia mengatakan innal musalliya la yarfa'u yadayhi illa li takbiratil ihram, bahwa seorang yang salat tidak mengangkat dua tangannya kecuali dalam posisi takbiratul ihram saja. Ini Hanafi dan juga masyhur dari mazhab Imam Malik. Apakah mereka itu? Kan begitu. Berpendapat begitu saja? Nah, maka mereka mengatakan bid'ah. Berarti apa? Sunnahnya tidak mengangkat. Berarti dasarnya sunnah juga. Orang Hanafi dibilangnya orang Syafi'i itu melakukan bid'ah di dalam masalah mengangkat dua tangan.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana, apa yang menjadi dasar mereka? Ada beberapa hadis. Di antaranya hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Hanafi, Imam Abu Hanifah itu gurunya Ibnu Mas'ud. Kenapa Bapak Ibu? Setelah Rasulullah meninggal, Abdullah ibnu Mas'ud pindah ke Baghdad. Maka di Baghdad itu dia mengembangkan ilmunya, dan dia yang telah mengajarkan kepada orang-orang di Baghdad itu, di Irak itu cara-cara sholat. Ibnu Mas'ud sendiri dia juga melihat Rasulullah sholat. Dia juga Bapak Ibu punya, jadi dia adalah ulama sahabat. Luar biasa. Maka guru Imam Abu Hanifah itu, kalau ilmunya itu berujung kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud langsung ke Rasul, semuanya Rasulullah. Nah, kalau Imam Malik siapa? Kepada Imam Anas. Kemudian juga Abdullah ibn Umar di Madinah. Kemudian kalau Ibnu Abbas juga begitu. Maka semuanya Bapak Ibu sekalian mengacu kepada sahabat Rasulullah SAW. Apa dia? Di antara hadis Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan la usalliyanna bikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' yadayhi illa fi awwal marrah. Ini hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga ada di dalam Sunan Abi Daud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Lihat saya, la usalliyanna bikum, saya akan salat di hadapan kamu dengan cara sholat Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabatnya menonton, melihat bagaimana sholat Rasulullah dipraktikkan oleh Abdul Mas'ud. Di dalam sholat itu Abdullah bin Mas'ud tidak mengangkat tangannya kecuali takbiratul. Itulah dasar daripada Imam Abu Hanifah. Nah, salah satunya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, hadis Bara' bin Azib, dan ini hadis ini ada di dalam Sunan Abi Daud. Maka di dalam Sunan Abi Daud, Bara' bin Azib mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunayhi thumma la ya'ud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketika memulai sholatnya, maka dia mengangkat dua tangannya sampai hampir menyentuh telinganya. Berarti ini kan ada mengangkat dua tangan sampai kapan? Sampai di mana? Maka hadis yang sahih banyak dua bahu. Tapi ada lagi hadis sampai telinga. Ini tuh hadis Bara' bin Azib dasarnya. Kemudian apa kata Bara' bin Azib? Tsumma la ya'ud. Setelah itu sampai Rasulullah SAW selesai salat, tidak ada angkat tangan lagi. Berarti Bara' bin Azib di sini menceritakan Rasulullah hanya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar Hanafi. Kemudian juga ada Ibnu Mas'ud mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar, falam yarfa'u aydiyahum illa 'inda iftitahi salati." Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku pernah salat di belakang Nabi, saya pernah salat di belakang Abu Bakar, saya pernah salat di belakang Umar. Semua mereka tak ada yang mengangkat dua tangan mereka kecuali ketika memulai salat, berarti ketika takbiratul ihram. Maka kalau berdebat Bapak dengan Hanafi, susah Bapak menghadapinya. Dasar mereka semuanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya masalah ijtihad. Maka jadi itu terpaksakan. Ulama itu tidak ada berpendapat dari kepalanya, semuanya berdasarkan ijtihad kepada dalil. Coba di sini ada begini, di sini ada begini. Maka bagaimana caranya? Asal itu menyimpulkan hukum seperti ini. Maka kalau itu memang yang beristihad itu ulama-ulama mujtahid kita itu, kemudian mereka betul-betul melakukan ijtihad yang maksimal, lalu Bapak Ibu mengeluarkan pendapat, maka mana yang benar? Sebagai mengatakan semuanya benar, sebagai mengatakan yang benar satu, tapi mana? Allahu a'lam siapa yang benar. Cuma Bapak Ibu, kalau benar mereka dapat dua pahala, kalau salah dosa mereka dapat satu pahala. Kalau kita mengikutnya begitu juga.
Kalau kita mengikut umpamanya mustahil di sisi Allah, tetapi tidak tahu kita siapa yang benar. Karena Allah Maha tahu. Kalau sekarang Bapak Ibu tahu bahwa kita yang benar itu kita ikuti, 2 pahala juga pengikutnya. Kalau salah, satu pahala, tidak ada yang tidak sah sholatnya, tidak ada itu. Maka kalau masa-masa istiqamah boleh kita nuding-nuding orang. Tidak sah sholat kamu, sholat saya sah, saya yang sunnah, orang tidak. Karena itu ijtihad. Kecuali masalah yang ijma. Itu perlu kita kadang mempelajari apa yang ijma. Maka saya menyatakan di sini mana yang ijma, mana. Maka di sini apa yang ijma? Yang ijma hanya mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram, itu ijma semua. Nah, sekarang kalau untuk rukuk terjadi perbedaan. Di situ Hanafi mengatakan bid'ah. Tidak ada itu. Nah ini Rasulullah tidak ada katanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang masyhur di mazhab Imam Malik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah mengangkat 2 tangan. Jadi sudah tahu ya, Syafi'iyah mengatakan sunnah. Kemudian sunnahnya itu setentang dengan